Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis final Europa League antara Tottenham Hotspur versus Manchester United. Adalah Ange Postecoglou yang berhasil mengakhiri puasa gelar Spurs. Mereka mengalahkan Manchester United di final Europa League sekaligus punya tiket ke UCL musim depan. Menariknya, di laga ini tidak sesuai prediksi Ruang Taktik, di mana MU yang malah bermain proaktif. Tim asal kota Manchester ini unggul possession jauh meski sebelum bobol, dan bahkan unggul jauh dalam tembakan yaitu 16/3. Namun anak asuh Ruben Amorim ini tidak mampu menembus pertahanan Spurs yang di babak kedua lebih banyak menunggu di belakang. Game plan ini memang jitu melawan MU yang mandul dalam konversi peluang. Ditambah, mereka unggul lebih dulu di akhir babak pertama lewat crossing. Gol Brennan Johnson ini memupus harapan MU untuk masuk UCL jalur final, sekaligus memberikan nilai positif bagi perjalanan buruk Spurs di EPL. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tottenham Hotspur turun dengan kekuatan penuh menggunakan formasi 4-2-3-1. Solanke memimpin lini depan, ditopang Sarr, Bissouma, dan Bentancur. Sementara Richarlison dan Johnson mengapitnya di sayap. Sementara Man United tetap dengan pakemnya 3-4-2-1 yang kali ini menurunkan duo Mount dan Amad Diallo guna menopang Højlund. Bruno diplot di gelandang bersama Casemiro. Dari awal laga sudah terlihat keengganan Postecoglou untuk bermain proaktif. Ketika bangun serangan atau build up, mereka selalu memainkan long pass ke depan. Hal ini terekam dalam tendensi saat build up dari goal kick, di mana kiper lebih memilih melakukan long pass langsung ke depan. Struktur mereka 4 back, 3 gelandang dengan 2 winger yang melebar. Bentancur tidak terkawal di tengah, namun Romero memilih mengoper ke Porro di sayap, dan long pass langsung dilakukannya. Idenya lebih untuk bola second ball, di mana situasi ini juga yang jadi awal peluang Spurs. Bola long pass tadi gagal diamankan barisan pertahanan MU, dan Johnson berhasil mendapatkan second ball. Ia lalu merangsek masuk ke pertahanan yang belum terbentuk sempurna, namun sepakannya masih ditepis Onana. Bola kedua pun dimenangkan, tapi mampu diblok pertahanan. Tentu game plan ini menarik lantaran Ange Postecoglou versi EPL sangat bersikeras untuk bermain bola-bola pendek. Dari data statistik keseluruhan EPL, mereka di bawah Liverpool pada peringkat 5 dalam keberhasilan melakukan build up secara konstruktif dengan nilai 85,64%. Sementara di laga ini, mereka hanya mencatatkan keberhasilan senilai 64%. Artinya lagi, pada laga ini, Postecoglou lebih menurunkan ego dan gengsinya, serta bermain lebih pragmatis untuk pencapaian yang logis. Selain melalui long pass dan second ball, terlihat pula pada laga ini, Spurs banyak melakukan crossing guna menciptakan peluang. Di awal sudah terlihat tendensi untuk lakukan early cross atau jauh dari kotak penalti. Kali ini giliran dari sisi kiri, Richarlison mengirim early cross menyilang yang gagal dimanfaatkan Sarr. Pilihan taktik ini tentu bukan tanpa riset. Pemain-pemain belakang MU terbilang lemah menghadapi tusukan lewat sayap. Di laga versus West Ham sebelumnya, mereka bobol lewat cutback. The Red Devil cukup struggle menghadapi rotasi posisi lawan di sayap, juga kerap gagal menghalau cross atau menjaga pemain di kotak. Di sini Johnson sudah dalam situasi kalah jumlah, namun tetap bisa mengirim crossing yang gagal dihalau meski di sini handball. Di sini memang terdapat situasi perebutan bola lebih dulu dan segera oleh Bentancur dikirim ke sayap. Namun crossing Udogie bobotnya terlalu kuat.
Situasi yang sama juga dipakai Tottenham Hotspur mencetak satu-satunya gol pada laga ini. Diawali dari keberhasilan mereka menggagalkan serangan MU di tengah, lalu diubah jadi situasi serangan balik. Rotasi dan kombinasi umpan dilakukan Sarr dan Richarlison di sayap, diikuti pergerakan orang ketiga yaitu Bentancur yang masuk melalui half space. Ia menerobos namun segera ditutup dan bola dikembalikan ke Sarr yang bebas di sayap. Tanpa gangguan berarti, ia mengirim crossing tajam ke arah gawang. Johnson sempat melakukan duel, namun bola masuk ke gawang Onana. 1-0, Spurs bermain lebih pragmatis. Pada babak kedua, Tottenham Hotspur kembali memantapkan untuk bermain pragmatis, menunggu untuk serangan balik. Beberapa peluang mereka dapatkan dari situasi transisi ini, memanfaatkan kesalahan pemain MU dalam membangun serangan. Namun counter attack mereka banyak gagal. Di paruh kedua ini, mereka tidak mencatatkan satupun shot ke gawang Onana. Sementara Bruno dan kawan-kawan terlihat menaikkan intensitas guna mengejar defisit gol. Dari total 11 tembakan, sayang kualitasnya tidak tinggi atau hanya 0,75 XG serta gagal dikonversi. Peluang terbaik mereka datang dari free kick, memanfaatkan kesalahan Vicario saat lepas menangkap bola, dan sundulan Højlund mampu digagalkan lewat aksi goal line clearance Van de Ven. Man United sempat mengganti lini depannya dengan memasukkan Zirkzee dan Garnacho. Saat build up, mereka lebih membentuk shape 3-2-5 dengan Mazraoui naik membentuk 5 pemain di depan, ditopang 2 gelandang serta 3 bek di belakang. Mereka sempat mengancam gawang ketika Yoro naik dan memberikan wall pass ke Zirkzee. Ruang yang ditinggal bek kemudian diekspos Bruno dan Mazraoui yang invert kirim crossing. Namun sayang kepala Bruno kurang tajam. Permasalahan MU di lini depan sudah kerap dibahas. Højlund selain nggak klinis juga sulit dipakai untuk main long pass. Banyak build up direct MU gagal lantaran ia nggak komit untuk duel. Permasalahan cetak gol semakin pelik lantaran Spurs bertahan sangat dalam. Terlihat menjelang berakhirnya pertandingan, mereka mulai bertahan dengan 5 pemain, lewat masuknya Danso sebagai center back tambahan. Spurs cenderung bertahan lebih ke dalam dan bahkan Son Heung-min yang adalah seorang winger ikut turun untuk cover fullback ketika bola dialirkan ke sayap. Pertahanan Spurs yang rapat ini juga ditopang dengan penampilan yang cukup gemilang dari Vicario dan membuat mereka mampu mempertahankan keunggulan. Kiper kebangsaan Italia ini mencatatkan 5 saves, termasuk menggagalkan peluang Garnacho yang baru masuk, serta tandukan Shaw di menit akhir. Tottenham Hotspur mengakhiri puasa gelarnya selama 17 tahun. Meski pertandingan ini kurang begitu menarik, namun pendekatan Postecoglou yang mau beradaptasi membuahkan hasil. Sementara Ruben Amorim pasca laga juga tetap kekeh tidak melakukan perubahan pada sistemnya. Well, memang ini bukan skuad yang cocok untuk gaya mainnya. Namun dengan tidak lolosnya ke UCL, apakah ia masih dapat budget untuk merombak skuad?